Ya, kita beralih ke informasi seputar penanganan kasus misteri Vina ya. Ini kasus Vina ini yang mana kedatangan Propam Irwasum hingga Bareskrim Polri ke Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon beberapa waktu lalu. Ini diketahui untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap penyidik hingga Rudiana yang merupakan ayah almarhum dari Eki korban pembunuhan pada 2016 silam bersama Vina. Dan untuk memastikan apakah pengungkapan kasus tersebut sudah sesuai prosedur atau tidak. Dari hasil pemeriksaan hingga pengawasan menjadi kewenangan tim internal maupun eksternal Kompolnas dan Komnas HAM yang sedang melakukan penyidikan maupun pengawasan dalam pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Sementara rekonstruksi di Treskrimum Polda Jawa Barat hingga saat ini belum dilakukan karena masih terus menunggu proses pemeriksaan beberapa saksi termasuk penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pemirsa, semenjak kasus pembunuhan Vina dan Eki ini kembali diusut, Polda Jawa Barat ini sudah memeriksa 68 orang saksi. Selain itu juga Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan ini juga sudah menjalani tes psikologis forensik dan rencananya Rabu mendatang akan menjalani tes kebohongan. Berikut informasinya. Sejauh ini penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat telah memeriksa terhadap lebih kurang 68 saksi dan meminta bantuan beberapa ahli. Polda Jawa Barat saat ini telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap tersangka PS. Pemeriksaan psikologi forensik terhadap tersangka PS dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu, yaitu pada tanggal 8 sampai dengan 9 Juni 2024. Oleh tim psikologi atas permintaan dari penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat. Pemeriksaan psikologi forensik juga dilakukan tidak hanya terhadap tersangka PS, tetapi juga terhadap beberapa saksi. Ya, kalau melihat kasus ini masih terus ditangani oleh Polda Jawa Barat, di mana apakah hasil pemeriksaan dari tes psikologi forensik dan juga tes kebohongan yang akan dilakukan kepada Peggy Setiawan ini dapat mengusut tuntas kasus ini? Karena menurut KUHP, ini kan menurut KUHP ini kan justru hanya menjadi penunjang saja, tidak bisa juga menentukan nantinya kasus seperti apa. Kita akan lihat dulu informasinya berikut ini. Peggy Setiawan, seorang buruh bangunan yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Mei lalu, masih terus menjalani pemeriksaan. Peggy, yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki, terus mengelak akan keterlibatannya. Pemeriksaan demi pemeriksaan pun telah dijalaninya. Hari Sabtu dan Minggu kemarin, Peggy Setiawan menjalani tes psikologis selama kurang lebih 7 jam. Peggy Setiawan menjalani pemeriksaan tes psikologi di Mapolda Jawa Barat. Tes ini dilakukan sebagai bagian dari proses pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 silam. Ada 3 psikolog dari luar Polda Jawa Barat yang melakukan tes psikologi kepada Peggy Setiawan. Dalam tes ini pula juga didalami terkait pola asuh dan tumbuh kembang dari Peggy Setiawan ketika berada di usia 18 tahun. Kuasa hukum Peggy menjelaskan bahwa tes psikologi ini sebagai bentuk upaya kepolisian untuk lebih berhati-hati agar tidak ada salah duga dalam kasus ini. Tak hanya menjalani tes psikologi, Peggy juga dijadwalkan akan menjalani tes kebohongan pada hari Rabu esok. Lantas, seperti apa tes kebohongan yang akan dijalani Peggy? Akankah hasil tes psikologis dan tes kebohongan mampu melepaskan Peggy dari jerat hukum? Atau justru hasil kedua tes tersebut semakin menasbihkan Peggy sebagai dalang pembunuhan Vina dan Eki? Tim TV One mengabarkan. Ya,
Ya, yang menjadi pertanyaan publik, nantinya setelah hasil dari tes psikologis forensik maupun tes kebohongan ini ternyata Eki terbukti jujur, begitu ya, tidak terlibat dalam kasus ini, apakah bisa nanti penangguhan penahanan dan juga SP3 mungkin kasusnya, Vi ya. Tapi itu juga masih menjadi pertanyaan oleh publik. Kita akan bahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Di studio sudah ada Irjen Purnawirawan Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas RI. Selamat pagi Pak Benny. Waalaikumsalam. Sehat Pak Benny. Ya. Alhamdulillah. Kemudian juga kita akan bergabung dengan Bang Tony RM, kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Tony. Bang Tony, sorry. Selamat pagi. Bang Tony sudah? Ya. Baik, saya mau ke Bang Tony dulu. Bang Tony, kalau melihat kan ini sudah menjalani 2 hari tes psikologis forensik begitu ya pada Sabtu kemarin. Dan juga rencananya Rabu depan. Hasil dari kemarin mungkin sudah bertemu dengan Peggy, apa yang disampaikan Bang Tony? Ya, yang Peggy disampaikan kepada penasihat hukum itu sama bahwa Peggy ini melakukan di mana disangkakan juga dalam pemeriksaan yang apapun dalam rangkaian PG tetap menyampaikannya secara kompeten bahwa ia tidak pernah. Bang Tony, mohon maaf nih, kita kurang begitu jelas ya audio yang kita dengar di sini. Khawatirnya juga nanti narasumber yang lain juga agak sulit mungkin mendengar suara dari Bang Tony. Kita perbaiki dahulu ya komunikasi kita. Tapi sebelumnya saya ke Pak Benny Mamoto. Pak Benny, dalam sebuah pengungkapan kasus dibutuhkan memang segala alat penunjang begitu ya. Salah satunya adalah tes psikologi forensik dan juga ada poligraf yang akan dilakukan. Seberapa signifikan? Karena kalau beberapa pakar hukum menyatakan harus didasari dengan 2 alat bukti kuat kan seperti itu. Nah, apakah ini bisa dijadikan hal seperti itu oleh pihak penyidik? Ya, yang pertama kita sama-sama mengikuti apa yang terjadi, di mana saksi merubah keterangan, saksi memberikan keterangan di media, tapi ternyata dikonfirmasi dengan BAP 2016 beda, bingung sendiri. Artinya di sini ada hal yang kemudian bias. Bias bisa karena dia nonton film terpengaruh, kemudian bias karena dia ikuti di medsos dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini kehadiran psikolog forensik ini diharapkan ketika alat buktinya cukup kuat, saksi-saksi itu berkualitas, maka nanti bisa dilakukan psychological profiling untuk tersangkanya, psychological autopsi untuk korban, kemudian psychological examination. Nanti hasilnya berkualitas kalau alat buktinya memadai. Masalahnya sekarang adalah kondisinya sudah seperti ini. Nah, oleh sebab itu diharapkan dengan pemeriksaan psikologi forensik ini setidaknya nanti hasilnya bisa memberikan masukan kepada penyidik agar tidak salah menghukum orang, miscarriage of justice. Ini kan justru nanti bisa menguntungkan tersangka, artinya kalau memang betul tidak salah. Nah, oleh sebab itu marilah kita ikuti nanti prosesnya, Pak Benny. karena ini nanti ada metode wawancara, analisis teks, ya, kemudian ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh tim psikolog forensik dan ini cukup memakan waktu. Makanya memakan waktu sampai 2 hari untuk tes psikologis forensik dan 1 hari untuk tes kebohongan ya. Pak Benny, cuma banyak pertanyaan bahkan dari keluarga Peggy sendiri, kenapa tidak hanya Peggy Setiawan saja, tapi keluarga Peggy dan kabarnya pihak kepolisian dalam rilis terbaru mengatakan ada 3 orang saksi yang nantinya juga akan menjalani tes psikologi juga. Iya. Ini kenapa sampai sebanyak itu? Seperti yang saya sampaikan tadi, karena kasus sudah lama kemudian bias, ini perlu nanti didalami sesuai dengan disiplin keilmuan psikologi forensik ini untuk nanti menggali kembali, untuk nanti menghadirkan setidaknya
hasil analisis yang bisa menjadi bahan pertimbangan penyidik. Ya, ya, oke. Nah, artinya begini, bila mana memang dari hasil-hasil ini kita bukannya menebak gitu Pak Beni, tapi menerka-nerka aja lah begitu. Ternyata justru menguntungkan buat si tersangka dari ragam tes ini. Bukankah nanti penyidik justru akan kehilangan apa? Kehilangan muka begitu, atau mungkin Polri dalam hal ini mungkin juga terlalu cepat gitu mungkin menetapkan tersangkanya. Ya, yang pertama tentunya ini bentuk keterbukaan, Ya, transparansi, kemudian yang kedua ini upaya optimal dengan pendekatan secara ilmiah. Ya. Karena tadi keterbatasan kan, saksi saja berubah menyambut, tersangka juga sama, karena kasusnya sudah terlalu lama. Nah inilah beberapa upaya yang dilakukan sehingga tidak hanya Peggy. Nanti pihak-pihak yang terkait dengan Peggy juga dilakukan. termasuk saksi-saksi tadi gitu ya. Nanti bila diperlukan, direkomendasikan oleh psikolog forensik, itu tentunya Meskipun status masih saksi begitu, bukan tersangka, Ya. Pak Beni. Kan Dibenarkan itu? tidak harus tersangka. Tidak harus tersangka. Ya. Jadi saksi pun bisa ya. Oke, saya ke Pak Bang Tony nih. Bang Tony, suaranya sudah jelas ya Pak Tony, kita dengar? Oke. Oke, Bang Tony, ada pernyataan dari Anda ya saat mendampingi klien Anda yang menyebutkan tes psikologi Peggy Setiawan konsisten tidak terlibat pembunuhan Vina Cirebon. Apakah ini kalimat sumir gitu loh Bang Tony, belum selesai rangkaian tes dilakukan tapi Anda sudah menyebutkan ya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina? Ya, kami menilai begini ya, kami berpendapat begini, penyidik dalam menggunakan ahli itu pasti secara objektif memang mengatakan agar membuat terang, tetapi secara subjektif penyidik itu sedang mencari alat penguat, sedang mencari ya, alat bukti atau petunjuk yang menguatkan sangkaan penyidik terhadap Peggy Setiawan, terhadap tersangka Peggy Setiawan yang dituduh, yang disangka melakukan tindak pidana. Jadi ahli itu untuk menguatkan itu pasti ya, ahli itu. Jadi misalnya begini, ada peristiwa jual beli yang bisa saja perdata, bisa saja pidana ya. Jual beli itu ya, kemudian dibohongi, ternyata barangnya sudah dijual dulu oleh penjual kepada orang lain, maka penyidik biasanya menggunakan ahli kan, apakah ini pidana apa perdata, pasti tujuannya untuk menguatkan, udah pasti. Nah kemudian untuk Peggy, karena kami yakin ya Peggy ini tidak melakukan, tidak berbuat, bukan pelaku pembunuhan, maka meskipun penyidik ya secara objektif dia ngomong bahwa ini untuk memperterang, siapa tahu nanti hasilnya itu bisa memperterang bahwa bisa saja untuk agar hati-hati lah. Tetapi tujuan penyidik sudah pasti ya, bahwa siapa tahu dengan psikologis ini akan membuat terang ada hubungannya kepribadian Peggy, sifat-sifat Peggy ini adalah seorang psikopat, seorang pembunuh. Nah, melihat itu ya, karena kami sebagai penasihat hukum yang sudah tahu Peggy Setiawan tidak melakukan pembunuhan, Peggy Setiawan menjawab dengan konsisten, maka dilakukan dengan cara apapun ya, penyidik mau dengan ahli mau dengan apa, tetap kami optimis. Itu maksudnya, bukan berarti setelah dites psikologis itu kemudian Peggy tidak terbukti, bukan ya. Artinya penyidik meskipun menggunakan ahli-ahli termasuk ahli psikolog yang untuk mencapai tujuannya bahwa Peggy berpotensi melakukan tindak pidana, maka karena kami yakin Peggy bukan pelaku, tidak melakukan tindak pidana, maka kami yakin optimis, itu maksudnya, bahwa Peggy mau dilakukan dengan cara apapun, Peggy bukanlah pelaku tindak pidana. Itu begitu maksud saya. Oke, Bang Tony, nanti juga mungkin juga boleh diinformasikan kepada kita apa yang kemarin didalami oleh pihak kepolisian selama 2 hari menjalani tes psikologis forensik. Belum lagi nanti itu juga termasuk 2 pihak keluarga Peggy juga ya. Kemudian juga melihat nantinya justru kan bisa menguntungkan Peggy. Kalau memang Peggy ini dianggap jujur, hasilnya baik begitu, mungkin bisa juga pihak kuasa hukum meminta penangguhan penahanan, bahkan mungkin SP3. Nanti akan seperti apa kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami.